Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas 2B TMPP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian motor listrik. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, sistem pengendalian, kemudian komponen sistem pengendalian, dan pengendalian kontaktor elektromagnetik, dan yang terakhir adalah pengendalian hubungan langsung. Yang pertama, sistem pengendalian. Dalam sistem kelistrikan dikenal dua istilah, yaitu sistem pengendalian dan sistem pengaturan. Dalam sistem pengendalian ada dua bagian, yaitu yang disebut rangkaian kontrol DC 24 volt dan sistem daya AC 230 volt. Dalam sistem pengaturan terdapat loop terbuka dan loop tertutup dengan umpan balik. Loop terbuka tidak dapat mengendalikan hasil keluaran, sedangkan loop tertutup menggunakan umpan balik untuk mendekati hasil yang diinginkan. Setrika listrik atau rice cooker adalah contoh sistem pengaturan loop tertutup temperatur dengan bimetal. Pada kondisi dingin, bimetal menutup dan arus listrik mengalir ke elemen pemanas. Setelah temperatur setting tercapai, bimetal terputus dan arus listrik mati. Saat temperatur dingin lagi, bimetal terhubung dan pemanas bekerja lagi, sehingga terjadi on dan off secara otomatis. Kemudian yang kedua, komponen sistem pengendalian. Dalam sistem pengendalian ada dua kelompok komponen listrik, yaitu komponen kontrol dan komponen daya. Komponen kontrol meliputi saklar on, saklar off, timer, relay overload, dan yang terakhir adalah relay. Komponen daya mencakup kontaktor, kabel daya, sekring, atau circuit breaker. Konstruksi beberapa komponen kontrol dan daya yang umum digunakan dalam sistem pengendalian. Tabel menunjukkan 4 tipe kontak pada sistem pengendalian, yaitu normally open, normally close, dan satu induk dua cabang kontak normally open. Kontak dalam posisi terbuka saat coil tidak diberi arus listrik dan berpindah ke posisi menutup saat coil diberi arus. Kontak normally open NO terbuka saat tidak ada arus listrik dan menutup saat diberikan arus. Kontak normally close NC tertutup saat tidak ada arus dan membuka saat diberikan arus. Kontak single pole double throat memiliki satu kontak utama dan dua cabang. Kontak bantu memiliki dua jenis ujung, satu dengan dua kontak dan satu lagi dengan 4 kontak. Dan berikut adalah contoh dari tabelnya. Komponen relay bekerja dengan elektromagnetis, menarik kontak saat arus listrik ada. Saat arus putus, kontak kembali ke posisi awal. Relay menggunakan tegangan DC dan AC. Relay dikemas dalam plastik transparan dengan kontak SPDT dan kemampuan terbatas di bawah 5 ampere. Untuk arus besar, relay dihubungkan dengan kontaktor. Dan kemudian kita mulai dari yang paling kiri atas. Switch adalah saklar elektromagnetik yang bekerja dengan dua cara, dengan belitan kawat dan tegangan DC. Dan selanjutnya, komponen tombol tekan on off digunakan sebagai pemutus rangkaian kontrol dengan dua kontak. Dan kemudian, kontaktor terbuat dari plastik keras pemasangan menggunakan rel atau disekrup, dapat digabungkan dengan pengaman lain. Kemudian sebelah kanan atas, kontaktor adalah saklar daya dengan koil E sebagai magnet, inti magnet, dan belitan koil. Kemudian susunan kontak dalam kontaktor mencakup belitan koil, terminal listrik, dan kontak bantu untuk sistem daya dan kontrol. Dan yang terakhir di kanan pojok bawah, kontaktor terbuat dari plastik pemasangan ke panel menggunakan rel atau disekrup, bisa digabung dengan pengaman. Selanjutnya, pengaman daya untuk motor listrik bisa menggunakan sekring atau MCB. MCB memiliki dua pengaman, bimetal untuk beban lebih dan relay arus untuk hubungan singkat. Saat pengaman berfungsi, MCB akan trip otomatis. Bimetal bekerja termis dan menunggu saat beban lebih. Kemudian, komponen MCCB memiliki 3 fungsi: pengaman beban lebih menggunakan bimetal, pengaman hubungan singkat menggunakan koil, rating arus pasaran 16 ampere hingga 63 ampere. Dan yang terakhir, bentuk fisik MCCB terbuat dari plastik keras, terdapat koil, bimetal, dan kontak utama. Terminal untuk beban, terminal tidak boleh dibalik penggunaannya. Dan yang ketiga ini adalah pengendalian kontaktor elektromagnetik. Komponen kontrol relay impulse berfungsi seperti saklar tombol manual bekerja elektromagnetik. Ketika saklar S1 di on, relay impulse
K1 mengaktifkan lampu E1. Saat E1 off, lampu tetap menyala. Komponen timer off delay mengatur waktu mati lampu setelah on. Timer diatur, misalnya 5 menit sebelum mematikan saklar. Koil kontaktor Q1 dihubungkan dengan diode R1, varistor R2, dan R3C1 untuk mengurangi arus induksi. Koil set reset memiliki dua saklar, S untuk on dan R untuk off, dengan sistem mencari mengatur lampu menyala dan mati. Kemudian berikut adalah contoh-contohnya. Seperti yang di sebelah kiri atas adalah kontrol delay plus, dan kanannya adalah timer off, dan di bawah kiri ada diode varistor dan RC sebagai pengaman relay, dan yang terakhir di kanan bawah adalah coil set reset. Dan yang keempat ini adalah pengendalian hubungan langsung. Pengendalian hubungan langsung atau direct online atau DOL digunakan untuk mengontrol motor induksi dengan kontaktor Q1. Rangkaian daya memiliki 5 kawat pengantar dan 3 fuse F1 untuk pengaman. Kontaktor memiliki 6 kontak dengan terminal supply dan beban yang tidak boleh dibolak-balik. Kemudian rangkaian kontrol menggunakan fuse F2 sebagai pengaman dan dari hubungan singkat. Pada posisi on, jika tombol normally open S1 dihidupkan, listrik mengalir melalui fuse F2, S1, S2, dan coil Q1. Mengaktifkan kontak normally open Q1 yang berfungsi sebagai pengunci. Oleh karena itu, meskipun tombol S1 dimatikan, aliran listrik ke coil Q1 tetap menghasilkan putaran motor induksi. Pada posisi off, jika tombol normally close S2 ditekan, rangkaian terbuka dan aliran listrik ke coil Q1 hilang, menyebabkan kontak-kontak daya memutus listrik motor. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.